terhormat Bapak Manajer Kebun Belawan, yang kami hormati Ketua Pelaksana dan Tim Wisata Edukasi MTS Negeri 1 Bondowoso, yang saya cintai adik-adik siswa-siswi MTS Negeri 1 Bondowoso. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan selamat dan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Manajer Kebun Belawan. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari MTS Negeri 1 Bondowoso, yang saya cintai adik-adik kelas 7 Bu ya, kelas 7 MTS Negeri 1 Bondowoso, dan juga rekan-rekan tim dari Kebun Belawan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami atas nama Kebun Belawan menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu dan juga adik-adik bisa hadir untuk berbagi ilmu dengan kami terkait dengan budidaya kopi Arabica. Salawat salam tak lupa malah kita panjatkan pada junjungan Ibu besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan dan juga keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami atas nama tim dari Kebun Belawan menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru dan juga adik-adik dari MTS Negeri 1 Bondowoso di Kebun Belawan, di gunung ini Bu ya. Kalau di bawah perjalanan tadi kurang lebih 1,5 jam. Di sini sembari menikmati suasana alam yang cukup sejuk, sembari belajar, sembari berlibur Bu mungkin ya, belajar sembari menikmati, sembari wisata, belajar sembari berwisata. Nanti akan kita sampaikan terkait apa itu kopi, budidayanya bagaimana, cara tanamnya, sampai dengan ke pabrik, ke pengolahannya. Semoga nantinya apa yang kita sampaikan ke adik-adik semua dan juga Bapak Ibu semua bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan wawasan, karena di Bondowoso ini kalau dibilang ada ikonnya Republik Kopi Bu ya. Jadi Republik Kopi ini harapannya bisa melekat juga ke adik-adik semua, bisa mengembangkan. Siapa tahu di antara adik-adik semua di sini nanti ada yang menjadi petani kopi, tapi petani kopi yang berdasi, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Bukan petani kopi pekerja, tapi petani kopi yang berdasi, yang bisa mengembangkan kopi di wilayah kelahirannya, mengembangkan kopi di wilayah Bondowoso, sehingga bisa mengembangkan atau bisa memberikan nama baik Bondowoso. Dan kopi di wilayah Bondowoso, khususnya kopi Arabica ini merupakan salah satu produk kopi yang excellent, yang sudah diekspor ke Eropa, lebih banyak ke Eropa, sehingga kopinya bukan kaleng-kaleng lagi nih Bu, adik-adik. Jadi kalau pernah dengar Java Coffee, kemudian kopi-kopi yang diekspor, ya dari sini asal kopinya itu. Termasuk kopi-kopi milik petani itu pun juga
dicari. Jadi tahun ini alhamdulillah kita penjualan kopi bisa tembus ke angka 7,2 dolar, Bu. Jadi kalau diasumsikan ke rupiah sekitar 108.000 per kilo kopi OC. Nanti apa itu OC, green bean dan seterusnya, nanti akan kita tunjukkan sampelnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran, adik-adik semua bisa mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat untuk bisa dikembangkan ke depannya. Terima kasih, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, perwakilan Ketua Pelaksana Wisata Edukasi MTS Negeri 1 Bondowoso. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Manajer Kebun Belawan bersama seluruh staf, yang saya hormati teman-teman Ustadz Ustadzah dari MTSN 1 Bondowoso, serta anak-anak yang saya banggakan. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti atau melaksanakan acara wisata edukasi di Kebun Belawan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Manajer, seluruh staf Kebun Belawan yang sudi menerima kami dalam rangka wisata edukasi. Sangat luar biasa penyambutannya dan benar-benar membuat kita merasa ilmu kita harus banyak dari sini karena kurang. Yang kedua, kami membawa anak didik kami melaksanakan wisata edukasi ini. Yang pertama untuk memotivasi, yang kedua untuk melaksanakan atau membawa anak-anak pada pembelajaran yang nyata. Jadi anak-anak dihadapkan pada keadaan sesungguhnya di Kebun Belawan ini ada, karena anak-anak nanti akan ada tugas dari ada beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan. Jadi ada kolaborasi dari beberapa mata pelajaran, diantaranya IPS, IPA, di agamanya ada fikih dan akidah, juga di matematika. Sekali lagi saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini dari Kebun Belawan. Kemudian kami juga mohon maaf jika kami di sini nanti mengganggu, merepotkan, atau juga ada tutur. Kami mohon maaf besarnya Bapak. Jadi mohon nanti kalau ada kesalahan kita diingatkan. Kemudian tolong juga nanti anak-anak ilmunya juga diberitahu apa saja yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Manajer Kebun Belawan. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih. Ini acaranya santai ya, adik-adik ya. Jadi jangan tegang. Kita refleksi dulu. Ibu izin Bapak saya berdiri. Biar buat penyemangat adik-adik ini.
untuk penyemangat adik-adik. Nanti kalau saya bilang pagi, 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 MTS Negeri 1 Bondowoso, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Karena perjalanan adik-adik berapa jam Bu ke sini Bu? Kurang lebih hampir 2 jam ya. Kita meregangkan badan dulu biar agak semangat ya. Bisa Mbak Nia tampilkan Mbak Nia. Nah, kita pelemasan badan dulu. Mari Ibu Bapak berdiri juga, semua berdiri juga biar suasananya biar agak enak, kita goyang-goyang sedikit ya. Biar MC. Ya, misi Pak ya. Ya, yang goyangnya paling semangat Pak Suko, dicek Ibu yang paling semangat kita dapat door prize ya. Cek, ayo mainkan. Goyang semuanya, ayo gerak semua. 1, 2, bisa kan? Mana goyang lanjut. Yo. Ayo, belakang ayo. Bisa masuk. Yo. Kanan. Asik. Mana jogetnya? Biar kira-kira biar semangat lagi. Ayo. Jangan malu-malu ya. Asik. Semangat sekali aja yang paling di sini. Ayo ikuti dah. Ikuti gerakannya. Semangat dah pokoknya. Yuk. Tepuk tangannya yang semangat. Semangat. Ya. Masuk ke dibujuk nanti ya, yang paling semangat ya. Asik. Ayo. Ustaz Fauzi. Mana videonya digoyangin dulu. Ya, asik. Ini kalau di rumah biasanya pokoknya nggak mau, kalau di sini harus semangat gitu ya. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Oh, sama Ibu, Ibu silakan Bu. Kita dapat door prize ini dari kebun. Siapa namanya? Andika Rizky Pratama. Oh, bagus sekali namanya. Kelas berapa? 7D. Kelas 7D. Besok kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Oh, luar biasa, tepuk tangan buat Dek Andika. Mari Bu, silakan Bu. Ya, ini dulu. Ya, sini. Oke, makasih ya.
Ini kecil-kecil cabai rawit ini ya. Ini bu gurunya biasa tiktokan di rumah. Sampai dengan hasil akhirnya. Nanti Pak Suko minta tolong disiapkan hasil olahan kita dalam bentuk green bean-nya ya. Nanti disiapkan contoh 1 kilo aja, nanti bisa pas di pabrik boleh, nggak apa-apa. Atau dibawa ke sini boleh, nanti nggak apa-apa. Oke, next Mbak. Oke, jadi next lagi saya izin memperkenalkan diri dulu Pak, Bu, adik-adik. Jadi kalau saya pas main-main ke TS nanti mohon untuk bisa diterima Bu ya dengan rekan-rekan. Saya kebetulan masuk di PTPN 12 mulai dari tahun 2010. Sebelumnya di Tretes, kemudian sudah mulai dari Ngawi ke Banyuwangi, lebih lama di Banyuwangi Bu, Pak, kurang lebih sekitar 8 tahun. Kemudian kami di Bondowoso, kalau di sini kurang lebih sekitar 8 bulan, di Megasari di Pancorangrek kurang lebih sekitar 6 bulan, hampir 1,5 tahun kami ditugaskan di Bondowoso. Next Mbak. Nah ini tentang budidaya kopi. Jadi kopi itu ada 2 jenis. Kopi itu ada 2 jenis, yaitu ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Jadi jenisnya kopi itu 2, kopi Robusta dan kopi Arabica. Robusta dan Arabica. Ya, kalau di wilayah Bondowoso yang ditanam adalah kopi Arabica. Tapi kalau yang di bawah 800 rata-rata biasanya 400 di atas permukaan air laut itu adalah kopi Robusta. Jadi kalau adik-adik sering naik ke sini, Bapak Ibu arah sebelum ke Kluncing itu Bu, ada yang kopinya lancuran tinggi-tinggi gitu, itu kopi Robusta. Tapi kalau sudah di atas Kluncing masuk ke rel perhutani yang rapat kanan kiri jalan itu sudah masuk kopi Arabica. Kenapa begitu? Karena syarat tumbuh kopi Arabica itu adalah di atas ketinggian, idealnya di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan air laut. Ketika kopi Arabica ditanam di bawah ketinggian 1000, karakteristiknya bisa tumbuh, tetapi karakteristiknya itu tidak sama seperti yang di atas. Ada yang pernah nyoba kopi Arabica sama Robusta, adik-adik? Bapaknya pernah? Pecinta. Apa bedanya Pak Arabica sama Robusta? Kalau kopi Arabica itu yang nampak kecilnya. Ya, tuh. Jadi kalau Arabica itu mesti ada rasa kecutnya, asam. Kalau di kita istilahnya acidity. Ya, jadi asam atau acidity atau kecut itu menjadi karakteristiknya kopi Arabica. Kalau Robusta itu lebih ke pahitnya atau bitter istilahnya di kita. Jadi kalau kopi Arabica, kalau kopi kan semuanya pahit Bu ya Pak ya, Dedek ya. Tapi pahitnya itu kalau tidak ada rasa kecutnya berarti disuguhkan nih kopi apa? Kopi Arabica Pak, atau ternyata dirasakan hanya pahit saja, bohong itu berarti. Itu berarti kopi Robusta. Nah, tergantung juga pengolahannya, karena kecut itu karena ada proses fermentasi, nanti kita sampaikan. Kenapa yang kecut itu lebih terasa di pengolahan di kita lebih terasa itu karena kita prosesnya ada fermentasi. Kalau di petani itu tidak ada fermentasi. Termasuk ketinggian tempat ini juga mempengaruhi rasa kecutnya. Semakin tinggi dia rasa asamnya itu akan terasa. Tapi kalau semakin datar rasa asamnya itu dia akan berkurang. Jadi flat maksudnya datar, terasa. Kadang ada terasa, kadang enggak begitu dan seterusnya. Nah, di budidaya kopi ini kita ada istilahnya mulai dari pembibitan. Ini gambar pembibitan kita yang ada di lapangan.
Usia pembibitan atau tanaman pembibitan ini kurang lebih 1 tahun. 1 tahun dari pembibitan, kemudian ditanam. Jadi umur bibit itu mulai dari awal nanam. Jadi pembibitan itu banyak macamnya. Ada yang langsung dari biji, ada yang dari stek. Kalau yang dari biji umurnya hampir sama, tapi biasanya kita ada, kalau standar dari kita ada namanya batang bawahnya itu menggunakan Robusta, Bu. Batang atasnya baru menggunakan Arabica. Karena apa? Batang bawah ini tahan terhadap, kalau Robusta itu tahan terhadap hama penyakit. Nah, kalau di kita biasanya yang rawan itu adalah nematoda. Nematoda itu adalah sama seperti cacing yang bentuknya kecil gitu, kasat mata enggak kelihatan. Itu makannya adalah akar. Lah, batang bawah yang ditanam di Robusta itu varietasnya klonnya adalah BP308. Karena perakarannya dia lebih banyak. Sehingga ketika nematoda menyerang dia akan lebih kuat atau tahan. Kemudian ada juga yang ditanam langsung dari biji. Saling, kalau istilah kita, mungkin Bapak Ibu adik-adik pernah dengar tanam saling yang langsung dari biji, itu juga bisa. Tapi dengan klonal yang Arabica, rata-rata adalah 1 tahun masa pembibitan kemudian baru ditanam. Nah, nanti kita tunjukkan di lokasi pembibitannya. Setelah bibit sudah siap, kita ada istilahnya tahap 1 adalah TTAD-X-1. Sudah pernah dengar, Bu? Adik-adik belum ya? TTAD-X-1 ini adalah tanaman akan datang 1 tahun sebelum ditanam, itu dilakukan pekerjaan TTAD atau pembersihan lahan. Jadi yang awalnya mungkin di kopi, kemudian dibongkar lagi menjadi kopi, atau dari kayu dikonversi namanya menjadi kopi, begitu dan seterusnya. Kemudian ini ada, ini Bu, ada gambar eksavator yang sedang mencabut tanaman kopi yang lama. Ini masuk dalam proses TTAD X-1. Setelah 1 tahun proses pekerjaan TTAD X-1 ini baru masuk ke tanam. Ditanam di kita namanya TTI, tanaman tahun ini. Jadi tahun ini ditanam itu masuk dalam pekerjaan TTI, tanaman tahun ini. Persiapannya adalah membuat penaung dan seterusnya. Apa itu penaung dan seterusnya nanti di lapangan akan saya detailkan. Ya, jadi ini ada penaung tetap, ada lamtoro, mungkin Bapak Ibu pernah dengar lamtoro, adik-adik. Nah, ini penaung tetap. Kenapa harus ada penaung? Karena tanaman kopi ini rentan terhadap sinar matahari. Ketika tidak ada penaung, kalau pada saat musim kemarau tidak ternaungi baik, maka akan mengalami kekeringan. Karena di sini musimnya tak ada hujan, Bu. Tidak ada pengairan khusus, sehingga butuh penaung yang cukup banyak untuk melindungi kopinya yang masih kecil itu agar dia masih bisa tahan. Karena kalau tidak ada penaung sama sekali, kondisi kering, tanahnya juga otomatis akan kering, kekurangan air, dia akan mati. Tapi ketika musim penghujan, penaung ini dibuka. Jadi bukan tutup, ada istilahnya di toko itu diputus, dipotong ketinggian tertentu, semi lagi, tumbuh lagi dengan tanaman terubusan yang baru. Nah, nanti polanya di lapangan. Di sebelahnya ini ada penaung sementara. Penaung sementara itu karena tanaman lamtoro ini ditanam 1 tahun sebelumnya, polanya penaung tetap ini dia masih belum berfungsi, belum bisa menaungi. Sehingga butuh tanaman penaung sementara untuk menghalangi sinar matahari. Namanya teprosia. Itu sepanjang larikan 2 pohon kopi, di tengahnya ada lamtoro, kanan kirinya kopi, itu adalah penaung sementara. Itu yang melindungi kopi, tanaman yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda ini dia bisa tumbuh. Nah, ini masuk TTI. Kemudian
Step berikutnya setelah tanam selesai semua, ini ditanam, dipelihara selama 3 tahun. Dalam 1 hektar itu populasi tanaman kopi itu kurang lebih sekitar 2000 pohon. Jadi jarak tanamnya rata-rata 2 kali 2,5. Jadi dalam 1 hektar, satu luasan itu ketemu 2000 pohon. Ditanam, ini ketika sudah TBM, itu tanaman belum menghasilkan. Kepanjangannya dari TBM 1, TBM 2, TBM 3. Nanti sudah umur 3 tahun, dia sudah besar ini Bu, ini TBM 3. Adik-adik nanti kita ke sini, ke lokasi ini kita tunjukkan. Dia siap untuk berbuah menghasilkan di tahun depan. Nah, sebelum berbuah ini ada bunga kopi. Sudah pernah ada yang pernah lihat bunga kopi? Ya, bunga kopi gini. Dia putih, bersih gitu. Jadi kalau sudah musimnya bunga, ada hamparan kita di sini ada kurang lebih sekitar 3.900 hektar, Bu. Rata-rata dari bunga sampai ke bisa dipanen itu antara 10 sampai 11 bulan. Baru bisa dipanen, dia dipetik. Dipetenya dalam bentuk yang merah. Nah, kondisinya sama seperti ini. Ini adalah proses panennya, ini penjemurannya. Setelah masuk tahun keempat, kita masuk kategori ke tanaman menghasilkan. Jadi kalau tarafnya mulai dari TK, habis itu naik ke SD, habis itu ke SMP, begitu dan seterusnya. Sama halnya dengan kita mulai dari TTAD, statusnya naik ke TTI, naik lagi status ke TBM, naik lagi statusnya ke tanaman menghasilkan. Nah, ketika tanaman menghasilkan ini nanti setiap tahun akan berbuah terus. Jadi umur tanaman idealnya itu bisa sampai 40 tahun. Kopi, habis itu replanting lagi, bongkar lagi, tanam baru lagi, begitu dan seterusnya. Nah, ketika produktivitas sudah turun, produksinya hasilnya sudah turun, kita lakukan pembongkaran, kita dokel lagi dari awal begitu. Jadi diremajakan lagi karena kalau sudah kondisi seperti kita, kalau sudah sepuh itu dimaksimalkan untuk bekerja kan nggak bisa, menghasilkan nggak bisa, bekerja nggak bisa, yang ada banyakkan di rumah kan gitu Pak. Tapi kalau tanaman kan sama begitu. Logikanya begitu, jadi sudah diremajakan lagi, dimudahkan lagi, ditanam lagi yang baru begitu dan seterusnya. Adik-adik kalau mau tanya boleh ya, silakan ya. Sampai sini pola tanamnya dari TTAD sampai dengan tanaman menghasilkan, ada yang mau ditanyakan? Ada, nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ke lapangan apa itu lamtoro, apa itu penaung, mana yang umur 1 tahun, mana yang umur 3 tahun, mana yang pembibitan, nanti akan kita tunjukkan semua. Next. Nah ini pekerjaannya cukup banyak. Bapak Ibu adik-adik, ini ada statistik pohon, ada kesrik, menyulam, pengendalian gulma, berbuat gandum, pemupukan, pengendalian hama penyakit, ada pangkas bentuk bibil dan seterusnya. Nanti secara garis besar kita jelaskan di lapangan, ini lebih banyak di lapangan nanti Bu ya, biar lebih paham lagi, tidak adik-adik itu tahu. Ada statistik pohon ini menghitung pohon setiap akhir tahun, memastikan apakah ada pohon yang mati atau tidak. Kalau ada mati, tahun depannya kita sulam. Kemudian keserik pilihan pohon ini membersihkan dari gulma. Menyulam, kalau ada tanaman mati kita ganti yang baru. Pengendalian gulma ini rumput-rumput dipastikan bisa terkendali. Kalau TBM 1, TBM 2 tidak boleh pakai bahan kimiawi atau herbisida, harus pakai menyiang manual. Sekarang kita pengembangan pakai mesin. Pemupukan sudah pasti, ini kalau tanaman tidak dikasih makan kan tidak bisa besar-besar kan. Sama adik-adik kalau nutrisinya kurang kan bisa pertumbuhannya kan juga kurang juga. Nah ini panen, masa panen di lapangan, panen kopi itu idealnya rata-rata 100 sampai 120 hari.
Jadi kalau dihitung bulan antara 3 sampai 4 bulan panen. Setelah itu tahun depan lagi begitu dan seterusnya. Jadi dalam 1 tahun itu kita hanya panen kopi 3 sampai 4 bulan. Biasanya mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Itu sudah masa panen. Sudah lewat September itu kopi sudah habis. Puncaknya ada biasanya di Juni, Juli sampai Agustus. Karena bisa maju, bisa mundur antara Juli sampai dengan Agustus. Karena luasannya, jadi kalau di kami petiknya itu adalah petik buah merah. Jadi menunggu merah lagi baru dipetik lagi, mutar begitu dan seterusnya. Karena yang buah hijau sama yang kuning itu tidak diperbolehkan dipetik, Bu. Jadi posisinya adalah memang betul-betul buah yang merah sempurna. Rasanya juga beda antara buah merah sama buah hijau sama buah yang kuning. Makanya dibuat putarannya sampai 10 sampai 12 hari. Nah, kemudian hasil petiknya ini dibagi, dikategorikan, ada yang mutu bagus, ini namanya ada yang mutu jelek, ini namanya mutu inferior. Jadi kalau yang mutu bagus ini kondisi buahnya adalah kismis merah gitu. Kalau kismis ini adalah buah merah yang terlalu masak, cenderung hampir ke warna merah hati gitu. Jadi terlalu, kadang satu putaran itu dia terlewat, baru putaran berikutnya dia bisa terpetik. Kemudian ada istilah bangcu. Nah, hati-hati nyebutnya ya. Jangan salah ya. Bangcu. Ada yang tahu? Bangcu itu abang pucuk. Jadi yang merah itu hanya ujungnya saja. Yang di tengah separohnya itu masih berwarna kuning. Pemetik itu kadang biasanya terikut yang hijau sama yang kuning. Kita kalau sudah sekali petik itu, Bu, petani kita yang pekerja kita bisa sampai 2.000 sampai 3.000 orang. Nah, ini gambarannya. Gambaran di lapangan, ini metik buah yang merah. Alat yang dibawa ini kalau orang Bondowoso ini nyebutnya apa, Bu ya? Keranjang. Terus kalau di kita biasanya nyebutnya kocok. Ya, kocok, keranjang itu sama. Ini kapasitas 10 sampai 15 kilo. Kemudian ada selendang nanti yang mengait di badan, biasa taruh di pinggang. Kemudian ditaruh di bawahnya cabang yang berbuah kopi, yang dimasukkan adalah yang merah-merah saja. Karena yang tadi kami sebutkan mutu inferior ada yang terikut karena dalam satu dompol itu tidak semuanya merah. Ada yang hijau, ada yang kuning, kadang terbawa ikut terpetik di dalamnya. Nah, setelah dipetik, ya cita-citanya mau jadi apa? Chef. Jadi apa? Chef. Oh, luar biasa. Mau jadi senang makan nanti ya. Mau jadi chef. Ya. Mau kalau sudah jadi chef itu mau masak apa? Keinginannya. Kenapa hijauan? Kenapa masuk hijau? Tahu enggak? Oh, karena lebih jauh. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Apa ini isinya, Pak Suko? Rahasia ya. Buah merah warna kuning hijau di ujung. Ini yang kismis, merah yang next. Pernah makan buahnya kopi? Adik-adik, ada yang pernah makan buah kopi? Nah ya, manis itu, enak dan seterusnya. Next. Pengolahan kopi cukup banyak, mulai dari penerimaan, kemudian ini di singkatan large ini masih melekat di kopi robusta. M tetap 1, kemudian ini M medium, S
short. Ini ukurannya. Kalau besar ini lebih dari 6,5 mili. Jadi hanya mili saja ukuran kopinya itu. Kalau yang M 6,5 sampai 6, yang S kurang dari 6. Robusta lebih besar dibandingkan dengan kopi Arabica. Harganya lebih mahal Arabica. Arabica itu 2 kali lipatnya Robusta. Jadi kalau Robusta paling sekarang hanya harga 30.000, 40.000 Bu. Sekarang kita Robusta sudah hampir 3 kali lipatnya. Dijual di pasar sama juga. Selisihnya pasti kalau di pasar Robusta rata-rata 25.000, 30.000 gitu kan. OC sama kayak gini. Kalau pasarnya campur. Kalau dengan petani itu bedanya petani dengan kita. Petani itu buahnya tercampur hijau, merah, kuning jadi satu olahan. Tapi kalau kita di sini semuanya dalam bentuk merah semuanya. Jadi rasanya pun juga tidak sama. Nanti khusus Bapak Ibu guru sajikan kopi yang enak Pak Suko. Ya. Sembari nikmati air terjun ya. Gimana? Yang bisa ngopi ya nikmati baunya aja. Oke, next. Nah, ini ada uji cita rasa. Kalau dulu pernah Ibu dengar uji cita rasa, jadi pengolahan kopi kalau sudah turun dari pengeringan itu pasti dilakukan uji cita rasa, memastikan bahwa pengolahan itu tidak ada cacat. Namanya adalah cupping. Jadi kita menyiapkan green bean sama seperti ini, Ibu, Adik, kemudian di roasting. Ini yang sudah diserbuk, ini yang sudah di roasting, kemudian ini adalah green bean-nya. Lah kalau roasting ini pun ada ukurannya, ada warnanya. Dia dark atau medium dark atau medium atau soft gitu, ada semuanya. Jadi ada kriterianya semua. Karena kalau yang penting kalau kita minum kopi yang penting hitam kan gitu Bu ya. Kalau sudah hitam itu enggak enak, bitter, pahit. Ya, kopi memang pahit tapi pahitnya itu enggak enak. Harusnya yang sedang medium lah itu baru. Karena kalau terlalu gosong mungkin bisa jadi kafeinnya di situ hilang gitu ya. Karena yang dikonsumsi itu ya mohon maaf kalau kita asumsikan sama kayak arang gitu kan. Karena kalau sudah terbakar gosong ya itu sudah bisa, itu aja arang diseduh aja sudah hitam kan, sama kan. Sama dengan kopi karakternya sama kayak gitu. Biar cita rasanya tidak hilang, makanya kalau nyangkrai kopi jangan sampai gosong. Kalau sudah gosong, walaupun Arabica asidnya, asamnya enggak kerasa, yang ada cuma ya pahit saja gitu. Kalau apalagi tambahan gula, yang ada minum gula itu bukan minum kopi gitu kalau di kita. Jadi ada rasanya di fragam. Jadi kalau kopi itu kalau kita mendalami di sini ternyata banyak rasanya. Ada yang beraroma bunga flower gitu, ada yang beraroma kacang-kacangan. Jadi biasanya keluar itu kalau di kita fruity, buah-buahan. Rasa kayak ada rasa buah, ada rasa bunga juga, ada seperti kacang-kacangan gitu. Jadi bukan hanya pahit saja atau asam saja, tapi kalau dinikmati betul itu di dalam itu rasanya variannya luar biasa. Kalau kopi hijauan itu lebih banyak kayak ibu minum teh. Ada kerasa daun, kalau di kita istilahnya greenish. Kalau kopi hijauan disangrai diminum kopi itu hampir mirip, ada rasa sepetnya gitu, itu berarti kopi hijau. Tapi kalau clean gitu asamnya dapat, pahitnya ada begitu, dia kualitasnya sudah pasti bagus itu. Oke, next. Selesai. Oke, saya kira itu dari saya bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak ke lapangan biar lebih detail. Silakan bertanya, adik-adik enggak usah sungkan untuk tanya apapun yang pengen ditanyakan. Silakan, ini door prize-nya Pak Suko nyiapkan banyak ini ya. Masih. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Nanti habis ini kita ke pabrik, habis itu ke lapangan. Ada yang mau bertanya? Ibu, Bapak, adik-adik? Cukup? Oke?
Ya, Nade. Kapan pabrik kopi Belawan didirikan? Nah, di sana ada tulisannya itu Pak Suko ya. Ah, berapa itu? 1894. Nah, itu ada tulisan Ano 1894. Jadi sudah berdiri mulai dari tahun 1894. Ayo coba dihitung. Sudah berapa tahun berarti pabrik ini berdiri? Cepet-cepetan, ayo cepet-cepetan. 1894, sekarang tahun 2022. Nah, yang paling cepat door prize lagi. Coba saya, hai dek, siapa namanya? Ayo maju sini. Ayo, ada? Ayo nama apa? Biar berani. Namanya siapa? Ahmad Ramadhani. Ahmad Ramadhani. Berapa tahun? 128 tahun. 128. Oh, tepuk tangan. 128 tahun. Jadi, sudah lama sekali ya. 1 abad sebelum Indonesia merdeka ya. Mas Ahmad. Ya. Oh, Mas Rama. Cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Oh, jadi tentara, luar biasa, diamini ya. Semoga Mas Rama ini bisa jadi tentara nanti. Mengabdi ke negara ya. Ya. Oke, Mas Rama, terima kasih. Tepuk tangan. Cukup dari saya. Nanti kita lebih banyak ke lapangan diskusi. Khawatir siang kena hujan kita karena masih musim hujan, memaksimalkan lebih banyak di kunjungan. Tapi insya Allah ini sudah disarang ini sama Pak Suko biar nggak hujan karena kunjungan adik-adik semua hari ini. Terima kasih dari saya. Nanti izin foto dulu bersama di sini ya. Bisa cukup atau enggak di depan? Nanti di sini ditampilkan Mbak ya. Ada ini atau ini digeser aja enggak apa-apa. Oke, terima kasih dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah. Karena kopi ini sudah selesai, lantai jemur yang ada kita pakai untuk penjemuran macadamia. Prosesnya pengolahannya ada di sebelah sana. Yang ini ada tulisan gudang ready. Ini adalah gudang ketika kopi sudah selesai disortasi, siap kirim, kita masukkan di sana. Kopi gudang-gudang yang berjejer besar ini adalah ruangan untuk penyimpanan hasil penjemurannya. Setelah dijemur, dimasukkan ke dalam gudang. Setelah dipisahkan dari kulitnya, itu ada ruang sortasi. Nah, itu adalah tempat untuk memisahkan kopi yang tadi, kopi yang jelek sama kopi-kopi yang bagus tadi. Nah, dimasukkan ke dalam pengolahannya. Nah, setelah itu pengiriman, kita keluar, diekspor ke luar negeri maupun yang ada di lokal. Ya, jadi kalau di line itu dia nyambung jadi satu. Tidak terlalu jauh gitu Bu. Jadi prosesnya lebih cepat, juga tidak terlalu jauh di lapangan. Begitu. Mari. Sembari jalan nanti izin foto di olah kopi sama itu saja nggih. Mari biar kelihatan ada bannernya juga sama. Gurunya di pinggir ya. Ini yang ditutup bak fermentasi karena pengolahan kopinya sudah selesai. Ada pemeliharaan biar kotor dan masih tetap terpelihara baik. Ini dalam posisi kering di sini ya. Posisi basah Bu. Posisi basah masuk ke sini. Biar tidak mengganggu ya gitu.
Ya. Nah, saya jelaskan adik. Jadi mulai dari awal proses kita menghadap ke sana semua ya, ke atas ya. Itu di atas penerimaan ada namanya bakonisteng. Kalau adik kalau mau lihat satu-satu ya, bergiliran. Kalau mau naik ke atas silahkan. Itu namanya bakonisteng, menampung kopi yang masih gelondong. Jadi posisinya ada di dalam kapasitas bisa sampai 25 ton sampai 30 ton. Jadi masuk ke atas, setelah dari atas masuk ke ini yang namanya fish pulper. Nah, kalau ada yang mau naik, hati-hati tapi ya. Naik ke atas itu ada Mas Ega. Kalau mau penasaran mau naik ke atas, boleh, silahkan. Silahkan, mumpung di sini. Nggak apa-apa. Gantian, nggak apa-apa, gantian. Boleh, gantian. HP-nya ditaruh jatuh nanti. Naiknya hati-hati ya. Kebun sendiri. Dari kebun sendiri. Dari tadi nggak bisa dibilang gitu. Petani bisa. Kemarin kita ngambil karena harganya mahal, Bu. Harga ceri gelondong itu 14.000 per kilo. Kita hanya dikasih budget 12.500. Kita nggak mampu beli. Karena harganya mahal tadi, Bu. Bisa 107.000. Terus ini ekspornya kemana Pak? Eropa? Kita ke Eropa. Eropa pas negaranya? Ya ke Itali itu, Bu, ke Amerika gitu, Bu. Kita ada customer itu ada kurang lebih sekitar 15 negara. Ya. Itu sudah terekspor semua ke sana. Green bean yang tadi. Green bean yang tadi. Ya, kita ndak ekspor bubuk. Tapi kita ekspor pengol di sana kan untuk bahan baku juga kan, Bu. Kalau bubuk itu yang tadi saya sebutkan beda roastingan, beda penggorengan, beda rasa. Lah konsumen di Amerika, di Itali, di Prancis itu kan mereka beda-beda. Nah yang produsen ini yang dia pengambil bahan baku dia kan sudah punya takarannya. Ya, sama kayak koki kan, Bu. Sama-sama ikan ayam masaknya beda-beda, rasanya juga beda-beda. Ya sama dengan kopi ini. Terus distribusinya gimana Pak kalau keluar itu? Kita bisa pengiriman pakai kapal, Bu, di Surabaya, di Perak. Dari sini kirim ke Surabaya, betul. Nanti sudah masuk ke kontainer, ya. Dari Surabaya sudah ada bagian pemasarannya, langsung dipasarkan. Ya, betul. Kopi luwak itu dulu pernah kita ngembangkan, karena kita ada sertifikasi yang tidak membolehkan mengeksploitasi binatang, akhirnya tidak boleh. Karena produk kita kan masuk sertifikasi, Bu. Itu yang kadang bikin harganya kita lebih mahal. Karena kan harus ramah lingkungan, harus safety, penggunaan herbisida juga tidak terlalu banyak, betul. Kalau kopi luwak ya memang karena dia kenapa enak? Betul, karena luwak itu memang memakan buah yang masak optimal. Yang memang betul-betul masak memang di perut, ya, di perut. Kurang lebih paling 24 jam itu. Cuma mutu bahan bakunya kan memang itu yang bagus. Sudah lihat? Aku tanya, apakah ada perlakuan khusus pada saat melakukan pembibitan? Kalau perlakuan khusus ada pastinya. Jadi mulai dari pemeliharaan yang bagus, pemilihan benih bibit yang bagus, sehingga ketika ada dilakukan pemeliharaan yang bagus, tanamannya itu juga nanti akan sehat. Kalau bibitnya yang jelek-jelek tidak boleh ditanam. Apalagi? Apa manfaat zat kafein yang
Arabica. Ya, bisa menyehatkan badan, kemudian bisa menjaga stamina, sehingga pola badan kita bisa tetap terjaga dengan baik. Tapi tidak boleh juga terlalu banyak, harus sesuai dengan takarannya, gitu ya. Marban pesertanya nomor 6 kok saya rekam. Dan lagi, Marban pesertanya nomor 6. Dah. Malaikat ada lagi? Ini nama lo dikit. Tunggu Ustaz. Tunggu jenis kopi apa saja yang dihasilkan oleh PTPN 12 Belawan? Kita kopi Arabica saja. Yang dihasilkan adalah kopi Arabica, bukan kopi Robusta. 7 sudah kan tadi. Siapakah konsumen dari produk yang dihasilkan oleh PTPN 12 Belawan? Konsumen dari kita ada dari pembeli lokal, berarti yang ada di dalam negeri, ada juga pembeli yang dari luar negeri, berarti kita ekspor ke luar negeri. Jika konsumen bubuk kopi yang dihasilkan oleh PTPN 12 berasal dari dalam negeri, bagaimana proses pendistribusiannya? Pendistribusiannya kita mengirim bahan baku berupa green bean, kemudian ada pihak yang mengelola khusus namanya PT Rolas Nusantara Mandiri, itu yang nanti akan diproses menjadi produk olahan berupa bubuk. Kalau di kebun hanya menyediakan bahan bakunya saja. Jika konsumen bubuk kopi yang dihasilkan oleh PTPN 12 berasal dari luar negeri, bagaimana proses pendistribusiannya? Kalau kita tidak ada yang dari luar negeri, jadi kita menjual ke luar negeri. Kita kirim dulu ke bagian pemasaran kita yang ada di Surabaya. Dari Surabaya baru kita lakukan ekspor menggunakan kontainer yang dikirim melalui kapal-kapal itu. Bagaimana proses pembuatan bubuk kopi di PTPN 12 Belawan? Kalau bubuk kopi dari green bean tadi yang sudah kering, kita roasting namanya. Setelah di roasting, kemudian ada mesin greener untuk menghasilkan bubuk kopi tadi. Kapan proses produksi di PTPN 12 dilakukan? Produksi mulai bulan Juni sampai dengan bulan September. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satu kali proses produksi bubuk kopi? Kalau bubuk kopi cepat, jadi 1 hari bisa, tapi pengolahannya untuk menghasilkan buah itu butuh kurang lebih 11 bulan untuk buah itu dipetik. Kalau diolah kurang lebih 1 bulan. Dalam proses produksi, apakah menggunakan tenaga manusia atau menggunakan mesin? Ada mesin, ada juga manusia. Kalau manusia itu khusus penjemuran, tapi pengolahan untuk dikelupas dari kulitnya itu menggunakan mesin semua. Ada lagi? Nah, nanti sembari di kebun ya, biar nggak kena hujan kita ya. Oke, ayo. Tanya di jalan. Bisa sepanjang Ya, jalan. anak-anak lagi yang di depan, ayo. Kopinya kan kecil ya, terlalu besar tingginya. Ya, kalau Sedang enak. kopi itu ketinggian paling tinggi itu memang hanya 160 cm, Bu. Paling maksimal hanya 2 meter. Karena kita menyesuaikan ketinggian rata-rata orang Indonesia. Kalau terlalu tinggi, dia panennya kesulitan. Harus pakai tangga. Biayanya yang nanti akan lebih mahal. Betul. Iya, tadi emang sempat bertanya tapi sudah terjawab itu yang. Gitu ya. Kok ada apa itu? Katanya penaung itu. Penaung Lamtoro ya. Kok Lantoro? Kenapa harus Lantoro gitu? Ya. Tanaman Lamtoro itu tanaman yang bisa dipotong, dia terubus lagi, tumbuh lagi. Nah, kalau tanaman penaung yang lainnya ketika dipotong dia mati, tidak bisa menaungi lagi, harus tanam lagi dari awal gitu. Saya mendampingi gubernur ya. Ya. Ada yang sudah pernah naik truk? Ya. Jadi kita naik truk bareng ya. Ya, seru tapi. Ya, biar seru nanti di kebun. Kalau di anu kan tidak boleh. Kalau di jalan raya, kalau sini kan enak.
Biar pengalaman. Ada kalau ada yang mau ikut dengan Bu, naik. Pengen nikmati itu. Pengen ikut auranya. Arif, ada tangga naik ke atas yang berumur 1 tahun. Ayo, mari. Oh, ini masih bibit. Ya, Bu. Nah, ini temanya sekarang tanaman belum menghasilkan atau TBM. Nah, di sini, mari. Ah, yang tadi Bapak sampaikan itu, Tanaman belum menghasilkan. ayo, mari sini. Kamu dari nomor 11 sampai 12, 13 Ini aja. Kalau Mbak Bibit nanyanya bibit, ya. Ah, masuk sini. Cuti. Ini tanaman Sini, ayo, ayo. Lamtoro. Tanaman penaung Penaung. tetap. Nah, biasanya ini disukai sama hewan ternak, kambing. Paling suka. Jadi biasanya kita kerjasama dengan petani, dengan masyarakat untuk kalau kita ada pekerjaan pemeliharaan, itu dari yang punya ternak kita pekerjakan di sini. Ini namanya apa tadi, Dek? Lamtoro. Ya, lamtoro, penaung tetap. Oke, 1 tahun sebelum tanaman kopi ditanam, ini ditanam duluan. Biar apa? Biar dia besar duluan, dia sudah bisa menaungi kopi, baru kopinya bisa ditanam. Nah, kalau yang di sebelah jajar yang panjang ini penaung sementara. Ini ya. Namanya Teprosia. Terus ya. Ada buahnya di Ditanam enggak? 4 bulan Bisa sebelum tanaman Hanya kopi buat ini angan. ditanam. Jadi dia sudah tinggi 1 meter sampai 1,5 meter. Berarti sementara. Baru ya? kopinya ini ditanam. ini Jadi ketika ada sinar, tanamannya itu Iya. bisa masuk. Nah, ini yang Oke, nolong gitu jarak kan. tanamnya yang tadi 2 Sudah meter tinggi ya, kali tidak fungsi di dua anu dah. setengah. Jadi ini 2 meter, jarak ke sini 2 meter, ke sininya 2,5. Ya, jadi sebelum kopi ditanam, lamtoronya dulu ditanam, 1 tahun. teprosianya dulu ditanam, kemudian baru kopinya yang ditanam. Kopinya itu ditanam di paling akhir. Ya. Nah, kalau bibitnya ditanam bagus, dia akan besarnya sama seperti ini. Nah, ini yang tadi ada pekerjaan namanya sulam. Nah, yang kecil-kecil ini, Oh ya, ini kecil adalah ya. pekerjaan sulam karena setelah ditanam ada yang mati, sehingga fisiknya tanamannya lebih kecil dibandingkan Yang dengan lain. yang lain. Kak, Pangkas belum. Nah, karena posisinya dia masih kecil, tapi kalau sudah masuk tanaman menghasilkan, dia bisa dilakukan toko. Kalau toko itu, kalau di Lamtoro dia motong batang atau cabang utamanya, ketinggian biasanya 1,5 meter dari tajuk, sehingga ketika dia dipotong dia akan tumbuh lagi sama seperti ini. Ini sumbernya dari cangkok, tanaman cangkok ditanam, hasilnya seperti yang sekarang. Nah, ketika dipotong di toko dia akan tumbuh lagi. Ada yang ditanyakan? dia anu lagi. Ya, benar. Alat atau perawatan yang dilakukan agar menghasilkan pohon kopi yang sehat, bagus dan kuat sehingga bisa menghasilkan panen biji kopi yang maksimal. Oke, pemeliharaannya berarti mulai dari satu, pemilihan bibit yang prima tadi, yang bagus. Oke, itu kunci utama. Kemudian yang kedua, pada saat masuk TBM ini, pemeliharanya adalah satu, menyiang gulma. Lah, menyiang ini kan ini bekas di siang ini. Iya, iya. Di rumput ya, dipotong rumput. Biar tumbuhnya gulma tidak setinggi tanaman kopinya. Oke, kemudian nanti ada petak
dikelilingannya. Nah, ini dikelilingannya kopi, hasil jombretannya, hasil menyiangnya dimulsing namanya. Ada yang tahu mulsing? Mulsing itu seresa hasil pembersihan gulma yang ditutupkan di tanah, di permukaan tanah agar kelembaban tanahnya itu bisa terjaga. Kemudian dikasih makan pupuk. Setelah dipupuk, habis itu dilakukan pangkas. Pangkas itu ada yang namanya wiwilan. Biar batang utamanya ini masih tetap utuh, tidak ada batang yang lain, dia hanya satu. Kadang biasanya ada yang tumbuh di bawah. Kayak ini nih. Ini namanya wiwil ini. Nah, ini wiwilan. Ini tidak boleh tumbuh dinempel di batang utama, dia harus dibuang. Nah, dia harus dibuang karena kalau dia besar, ini tumbuh besar, ini juga sama tumbuh besar. Akhirnya yang harusnya makanan itu untuk satu, tapi dipakai untuk dua bahkan lebih. Makanya ini harus dibuang. Ini yang namanya diwiwil. Ini tidak boleh mengganggu, jadi hanya satu saja. Ada lagi? Ada umur berapa pohon kopi bisa menghasilkan panen biji kopi? Sudah tadi, sudah. 4 tahun, tahun keempat. Nah, nanti kita di bagian biji ada lokasi yang tahun keempat. Ada lagi? Yang berkaitan di sini, yang di sini. Yang berkaitan dengan pemeliharaan. Misal kayak gini kan tidak sama dengan yang lain tuh ya? Ya. Apa tadi prosesnya namanya? Sulam. Disulam. Disulam. Kayak apa disulam itu maksudnya? Sulam itu kalau tanaman ini mati, di tanaman ini mati, ngambil bibit baru, yang prima yang ditanam bagus lah gitu. lagi. Gitu, Ya. gitu ya. Nanti dia pertumbuhannya nanti karena ketinggiannya kan sama, nanti di tahun keempat dia sudah sama. Ya, Tingginya sama, betul. Karena kan ketinggiannya sama, seragam semuanya. Iya. Nanti ada satu blok kita tunjukkan di sana. Iya. Kalau lagi? kalau ini tidak dianggap gagal tapi masih ya? Enggak. Karena kita kalau tanaman kopi walaupun sampai ke TM, tanaman menghasilkan, kita masih ada pekerjaan sulam. Oh iya. Karena dia kan hampir sama seperti perdu, Bu. Jadi tidak seperti tanaman-tanaman kayu yang besar-besar gitu. Ketika dia pendek masih cukup kena sinar matahari. Jadi walaupun dia sudah umur 10 tahun, 15 tahun masih bisa dilakukan penyulaman. Ya. Kuncinya adalah populasi atau tanamannya itu utuh, semuanya terisi semua. Ada lagi? Ada? Cukup? Udah. Nah, kalau enggak ada, kalau mau ambil foto biar nanti ditunjukkan ke ayah sama bunda. Tadi sudah ke kebun kopi gitu. Biar tahu dikirim ya, tak tanaman kirim di grup kopinya. ya. Sudah Kalau tidak ada, kita bergerak ke TBM 3 yang tahun depan mau masuk ke tanaman menghasilkan. Nanti tak kasih tahu buah kopi, calon buah kopi seperti apa. Oke. Oke, sudah cukup. Ayo jalan lagi. Udah, jalan lagi. Keluar dulu. Panen. Monggo. Ayo. Ya, jadi biar enggak, jadi kalau ada istilah adik-adik nanti ke satu-satu ya, nanti diperhatikan dulu Bapak nyampaikan ya. Perhatikan. Ini kalau yang kecil ini ada namanya buah masih fase mata yuyu. Pernah lihat matanya yuyu? Enggak. Nah, ini kalau mata yuyu kayak gini yang kecil-kecil gitu. Calon buah yang dia masih kecil-kecil itu namanya fase mata yuyu. Nah, nanti kalau agak besar sedikit itu fasenya buah apa itu? Mericok. Tahu ya? Pernah ada yang bantu ibu masak di dapur? Ada merica ya. Nah, kan kayak gini. Butirannya seperti merica. Nanti agak besar lagi, dia itu baru ke buah yang muda. Ini buah muda, buah yang besar-besar. Kalau di kita istilahnya demegan, Bu. Kalau kelapa muda kan degan ya. Ini sama degan. Masih fase degan, habis itu tua dari hijau, warna hijau ke kuning, habis itu baru ke merah. Ada yang ditanyakan?
setelah produktif ini menghasilkan berapa ton 1 hektarnya? 1 hektar kalau masih muda ini rata-rata 400 kilo sampai dengan 600 kilo. Green bean yang kemarin yang tadi adik-adik ambil, kalau ini namanya cherry, kalau masih buahnya adalah cherry. Dari cherry ke kering dia 6 kali lipatnya. Jadi kalau 400 sampai 600, 4 kali 6 berapa? 2 ton 400 ya. Ya, 2 ton 400 gelondong cherry. Sampai 3 ton 600 per hektar. Per hektarnya. Ada yang tahu 1 hektar itu berapa meter persegi, panjang berapa, lebar berapa? 1 hektar. 1 hektar. Ada yang tahu panjangnya ke sana berapa meter, terus lebarnya ke sana berapa meter gitu, ada yang tahu? 1 hektar itu 100 meter dikali 100 meter. Jadi 10.000 meter persegi. Itu 1 hektar. Isinya 2.000 pohon. 2.000 pohon, bukan 2.000 Kok 2.000 hektar? Ada yang tanya lagi? Cukup? Nah, apalagi panen. Panen tadi sampai buah merah ya, baru bisa dipanen. Ayo foto dulu, foto bersama. Nanti silakan adik-adik jalan-jalan, lihat tanamannya. Oke, ayo gimana? Sambilkan air. Ayo. Ayo. Bagaimana grafik produksi kopi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Kalau produksi kopi di tahun ke-8 dia yang paling banyak. Kalau kopi kan sampai dengan 40 tahun. Tahun ke-8 10 sampai dengan 15 tahun itu yang paling banyak. Nanti setelah 15 tahun ke bawah dia sudah turun produksinya. Jadi naik dulu sampai dengan umur 15 tahun, setelah itu turun lagi sampai ke umur 40 tahun. Ada lagi? Ada. Selama pandemi kemarin, apakah ada penurunan produksi bubuk kopi? Jika iya, faktor apa yang menyebabkan penurunan tersebut? Dan bagaimana cara yang dilakukan oleh PTBN 12 Belawan agar bisnis kopi mampu bertahan selama pandemi COVID-19? Penurunan produksi tidak ada, permintaan masih ada. Karena pandemi, kalau kaitan dengan konsumtif itu, ketika pandemi kan orang lebih banyak di rumah. Orang pesen kopi juga masih tetap. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, masih tetap stabil. Bagaimana dampak produksi kopi terhadap lingkungan? Dampaknya cukup bagus. Satu, bisa mempekerjakan karyawan. Kemudian bisa menjaga kesuburan tanah. Bisa menjaga ketersediaan oksigen. Oksigen itu ada yang tahu dari mana? Kan dari tanaman. Semakin banyak ketersediaan vegetasi, maka di situ kondisi udara semakin segar. Kalau menghirup udara, kalau di sini mumpung seger-segernya udara yang di kebun. Kalau sudah di Bondowoso itu, kalau ngirup udara kan kecampur sama asap ya. Kalau di sini tidak ada polusi sama sekali. Oke, ada lagi? Jika menggunakan teknologi mesin, jelaskan teknologi apa yang digunakan. Mesin yang dipakai kalau di tanaman, mesin pemotong rumput untuk pemeliharaan pengendalian gulma. Kemudian mesin pengendalian herbisida menggunakan alat semprot mesin. Kemudian kalau di pengolahan seperti tadi, mesin pengelupas kulit namanya fish pulper yang tadi adik-adik lihat di pabrik. Nah, itu pakai mesin semua. Kalau sudah kayak gini, bagaimana dampak produksi kopi terhadap ekonomi masyarakat sekitar? Sangat bagus. Orang pandemi masih bisa bekerja. Penghasilan
penghasilannya masih tetap, sehingga pendapatan masyarakat yang ada di sekitaran kebun juga terbantu di situ. Perawatannya kalau kayak gini apa masih repot atau membutuhkan banyak pekerja atau sudah tinggal ditunggu aja seperti itu? Kalau setiap bulan membutuhkan banyak pekerja, Bu. Rata-rata dalam 1 hektar per bulan kita bisa antara 20 sampai 40 orang. Jadi rutinitas per hektarnya. Jadi karena pekerjaannya kan tidak sama, ada wiwil, ada pekerjaan wiwil, ada menyiang manual, ada pemeliharaan lamtoro, begitu dan seterusnya. Kalau penyiraman sudah tidak usah karena tak ada hujan ya? Tidak usah, karena sudah cukup, karena prakaranya sudah cukup. Iya. Lah, perbanyakan lamtoro salah satu contohnya ini yang di tinggi Cangkok. Kan ada perbanyakan di Cangkok, ada perbanyakan kalau generatif dari biji, ini perbanyakan vegetatif dari Cangkok. Nah, ini dipotong, kemudian sudah keluar akar, baru ditanam. Ini penaung sementaranya sudah ada ya? Penaung sementaranya di TBM di tahun ketiga sudah dipotong semuanya. Sudah tidak ada, karena sudah tinggi, betul. Kalau masih ada terlalu lembab, nanti tanamannya semakin jelek nanti. Betul. Ada lagi? Sudah, terima kasih. Cukup. Ya, ini sudah mau calon. Jadi kalau tadi kopi itu kan ketinggiannya sama, Bu. Ini masih 120 cm semua kan seragam, ya, seragam dah. Jadi ketika tadi ada sulaman itu nyusul pun dia tidak ada masalah, dia akan nyusul karena pendeknya semuanya sama. Nanti dia umur ke-6 baru dia ditinggikan lagi 40 cm. Jadi dari 120 ke 160. Itu juga nanti tingginya juga akan sama semuanya. Berikutnya naik 40 cm. Betul. Hanya sampai maksimal 160 sampai 2 meter saja. Ya, di Juli itu ada ya. Ya, nanti setelah panen itu kita lakukan pangkas. Pangkas bentuk namanya kalau sudah di TBM. Iya. Cukup? Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita foto dulu di tanaman kopi, habis itu silahkan kita kasih waktu 10 menit. Kalau mau lihat kopi, mari jalan-jalan di sekitar di sini, silahkan. Foto dulu. Ya, foto dulu. Ngadep ke sana. Enggak masuk ke sana saya. Iya, ini dekat rumahnya mbahnya saya. Pak Tama. Satu almarhum beliau itu satu takmir dengan saya. Bukan Pak Taman. Dulu pegawai BRI kayaknya. Ini belakangnya masjid itu Pak Taman. Paliknya ini dari itu teman saya waktu SMA. Yang pegang nama Mia. Iya, itu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Semoga mendapat ilmu yang barokah.